bisa difahami. Ada yang menyatakan bahwasannya perkara Ihya'ut Turath adalah perkara ijtihadiyah. Maka sikap sebagian pihak selama ini dianggap tidak salah dikarenakan dia menganggap perkara ijtihadiyah. Ini bagaimana? Apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu fikum sesuatu yang di dalamnya ada unsur bai'at? Yohanes, coba dia aja. Di dalamnya ada bai'at. Pada Ihya'ut Turath al-Kuwaitiyah. Apakah termasuk perkara ijtihadiyah yang di dalamnya ada unsur al-wala' wal bara'? Di atas jum'iyah tadi. Perkara ijtihadiyah dan terjadi pada mereka membangun al-wala' wal bara' di atas jum'iyah ini. Man kana ma'ana fa huwa akhuna wa fina wa ilaina wa man kana 'alaina fa huwa 'aduwwuna ila akhirih. Membangun al-wala' wal bara' di atas prinsip ini. Barakallahu. Bukti adanya al-wala' wal bara' padanya memiliki gudang para dai, pengiriman dai, semuanya atas nama Ihya'ut Turath. Barakallahu. Itu al-wala' wal bara' 'alaiha. Barakallahu. Naam. Apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu fikum? Sebuah muassasah yang ada di sebuah tempatan pasti merusak dakwah di sana. Perkara ijtihadiyah. Tidak ada satu wilayah pun yang dimasuki oleh gerakan Ihya'ut Turath Kuwait. GIPK, gerakan Ihya'ut Turath Kuwait, melainkan pasti akan ramai urusannya. Barakallahu. Itu bukan perkara ijtihadiyah. Itu perkara besar, perkara besar. Barakallahu. Itu ya. Nyatanya banyak para masyayikh kita yang menyatakan itu jum'iyah yang bagus. Kita mengatakan ya akhi, khafiyya 'alaihim ma dhahara 'ala ghairihim. Tersamarkan para sebagian ulama kita ini apa yang telah nampak bagi ulama yang lain. Barakallahu. Berani mengatakan seperti itu. Maaf, itu bukan omongan saya. Itu omongan para ulama para ulama. Dulu saya pernah telepon langsung kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani, hafizahullah taala, ketika beliau masih di Damaj. Katanya kamu lain lagi ribut masalah ini. Ya Syekh, apakah betul masalahnya perkara ijtihadiyah? Apakah jum'iyah salafiyah? لا ما هي سلفية. نقول هي جمعية حزبية. Ya Syekh, para ulama kita sebagian besar ulama kita di antara mereka ada yang mengatakan jum'iyah khairiyah yang baik. Ya naqul itu masalah bukan ijtihadiyah, tapi khafiyya ala ba'd ulama'ina ma dhahara ala ghairi. Itu ucapannya beliau. Tersamarkan pada mereka apa yang telah jelas nampak bagi yang lain. Dan cuma ini saja, banyak kasus katanya beliau. Mencontohkan kasus Abul Hasan Al-Ma'ridi. Yang orang dengar itu sudah divonis ikhwani hizbi. Barakallahu fikum. Sudah selesai urusan sama dia. Tapi subhanallah masih ada sebagian ulama kita yang tidak mengetahui kemana keadaan mereka. Apa kita katakan ijtihadiyah ya akhi? Ada ulama yang mengatakan dia bukan hizbi. Mosok dikatakan ijtihadiyah seseorang yang membela Sayyid Qutb. Masa perkara ijtihadiyah seseorang yang punya pemahaman sama kayak Al-Banna, nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Masa dikatakan sebagai perkara ijtihadiyah seorang yang membela tokoh-tokoh bid'ah pada masa itu, semacam Tariq Suwaidan, Al-Maghrawi wa fulan wa 'allan. Ijtihadiyah sudah divonis oleh para ulama, para syekh khususnya masyayikhul Yaman, orang yang paling mengerti tentang orang ini, hizbi, ikhwani. Kasusnya dia
kita saksikan dari mulai awal sampai akhir. Bukan sia-sia. Dikatakan al-rasul hizbi. Adapun sekalian ulama khafiyya alaihim ma dhahara ala ghairihi. Sesami. Kita enggak menyalahkan ulama tadi itu. Itu ijtihadnya mereka, satu pahala. Tapi enggak diikuti. Yang kita salahkan pihak yang seperti ini. Para ulama itu. Yang senangnya bergelantungan dengan fatwa sebagian ulama untuk memenangkan dan melekarkan hawa nafsunya. Ada kalau itu. Kalau evannya, bukan seperti itu. Bukankah mereka membangun masjid? Iya. Bukankah mereka membangun sekian banyak madrasah? Iya. Bukankah mereka membuat wakaf? Betul. Bukankah mereka menyampaikan fakir miskin? Betul. Bukankah? Betul. Terus kenapa? Ya kan baik. Itu sisi baiknya. Bisa hancur berantakan dengan penyimpangan dalam prinsip. Satu penyimpangan prinsip menggugurkan semua kebaikan yang ada pada mereka. Saya katakan sama antum, apakah ahli bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun? Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak haji? Malah sekali haji dan segala macamnya. Terus kenapa kalau mereka sholat? Kenapa kalau mereka puasa? Kenapa kalau mereka haji? Kenapa kalau mereka begitu? Jadi kebaikan yang kamu sebut-sebut, yang berpengaruh bagaimana sisi penyimpangannya. Ada penyimpangan prinsip, membahayakan, menggugurkan semuanya ada. Barakallahu. Dan yang berikutnya bantuan dana yang mereka kucurkan itu subhanallah masuknya pada link mereka sendiri. Orang lain kita bisa mampu mendapatkan kucuran dana kalau kemudian harus sesuai dengan persyaratan yang mereka tentukan. Kalau tidak, cabut. Percaya? Percaya apa enggak? Hah? Aku percaya. Nah itu makanya. Lain orang memandang nggak tahu sejarah, nggak tahu hakikat dengan orang yang tahu sejarah, yang tahu hakikat. Kalau itu. Nah, itu kenyataan yang terjadi. Kalau minta dari mereka dana, kasih. Ya, akan dikasih dana sekian 100 juta, masih 20 juta, ratusan juta, bahkan miliar, kasih. Itu ada ketentuannya, harus plan, siapkan plan. Tamam, plan Ihdaturah al-Kuwaitiyah harus. Kemudian setelah itu kunjungan dari para turafiyin yang notabene mereka kebanyakan para ikhwaniyin, hizbiyin. Ketika ada kunjungan seperti itu, orang-orang yang merupakan agen-agen mereka di Indonesia ngasih isyarat. Jangan sebut-sebut dakwah salafiyah teman-teman. Jangan sebut-sebut salafiyah. Loh, katanya harus sesuai dengan dakwah sunnah, dakwah salafus saleh, Al-Quran was sunnah dengan salaful ummah. Ya paham, ternyata. Barakallahu itu. Datang kunjungan, suruh ngimami, suruh berikan ceramah dan segala macamnya. Barakallahu itu. Sudah pulang, dakwah salafiyah. Ada nanti kunjungan tokoh-tokoh hizbiyin mengadakan daurah di tempatnya mereka. Barakallahu itu. Acara bersama daurah tokoh ikhwani dari Kuwait, tokoh ikhwani dari Saudi. Padang situ Ustaz Fulan As-Salafi, Ustaz Fulan As-Salafi. Kalau tak begitu, habis kucuran dananya. Barakallahu itu. Dan terjadi ada sebagian tempat begitu ada kunjungan dari pihak mereka, kaget. Katanya salafus saleh. Kan dicari katanya dakwah salafus saleh. Datang juga
Masya Allah. Ini orang yang dari luar ya. Sampai di tempat ganti pakai pantolon, pakai kaos biasa, ngimami. Loh, zikirnya pakai tasbih. Yang dibantu bingung nih. Nih, kalau Ustaz yang baru, Ustaz, masuk salafi tasbih. Masuk salafi tasbih. Nah, pulang reaksi yang dibantah itu tidak bisa Ustaz. Ini bukan dakwah salafiyah. Kami tidak mau. Ya sudah orang putus. Ngamuk-ngamukan sudah putus. Ya sudah putus. Itu padahal dananya masih belum banyak muncul. Baru terkirim dana sekian, sekiannya masih belum ngalir. Dihentikan sama mereka. Tidak akan ada lagi yang namanya kiriman dana. Terus kirim dai mereka untuk ke sana. Urus masalah ini untuk merekrut kembali wilayah tadi. Karena sebagian tempat tadi itu mengatasnamakan bukan atas nama yayasan Al-Furat pribadi, wah cerdas kira orangnya Evan. Para itu. Tidak usah macam-macam, ngamuk-ngamuk Ustaz aja, ambil pelangnya, bawa pulang sama dia. Tawan. Ada kalau itu. Saudara, itu hadiah atau kasih hadiah. Itu yang namanya al-wala wal di atasnya. Jangan mengatakan Ustaz ini sebenarnya nuduh tanpa bukti. Loh itu kenyataan langsung yang kita lihat. Saya langsung masuk ke dalam tempat yang saya bicarakan. Mantan mereka tadi belum masuk cerita panjang lebar kepada kita. Saya di tempat itu, masjidnya belum jadi dan segala tahu. Mana pelangnya? Tak sembunyikan di pelangnya itu kasih keramik gitu supaya hilang. Yang satunya lagi dibongkar sama mereka. Kita langsung sampai ini orang ngomong, wah antum kalau sama mereka zen, antum masuk kepada tender proyek, itu harus sendiri. Maksudnya gimana sih? Kalau ada sebuah proyek pembangunan lahan dakwah di sebuah tempat, tamam, yang diminta itu 1 M, antum paling nggak dapat 25%-nya, 250 juta antum. Selebihnya kasihkan. Macam-macam, syarat macam-macam saja. Loh, apa sih? Iya, itu kenyataan. Saya ngomong sama orang tadi itu. Betul. Pantas kok syukur semua gitu ya. Masya Allah itu. Proyek. Proyek kan? Memang sebuah proyek mereka ini. Para pedagang dakwah. Nah. Percaya nggak sama saya? Harus percaya. Mau saya juga tempatnya? Mau? Nah, ya untuk saya ceritakan kemarin itu ketika saya diundang ke Kalimantan Barat. Ketika saya pulang di pangkalan Bungkapan itu, itulah mereka punya masalah. Tarik saya. Harus. Ya Allah, daurah sehari. Labat, tausiah. Ini mantannya mereka semua ini. Nah, itu cerita panjang lebar itu di situ. Jadi itu di markasnya mereka itu sudah nggak ada orang, sudah tinggal pergi sama orang dengan beberapa orang yang masih ada di situ. Itu kalau satu tempat yang lain belum. Nah, betul ya. Kucuran dana itu kepada link-link mereka sendiri. Kalau kepada orang lain panjang persyaratannya, macam-macam cabut. Itu yang namanya semata-mata jum'iyah khairiyah. Bukan jum'iyah khairiyah, itu namanya jum'iyah hizbiyah. Mengusung dan membangun al-wala wal-bara di atas jum'iyah tadi. Yang bersama kita ahlan wa sahla, yang bersama kita apa-apa saja. Barakallahu fikum. Pernah mereka dengan
penuh keikhlasan, penuh ketulusan, jum'iyah, khairiyah, murni, datang ke Bojong, tafadhol Ustaz. Pernah? Loh Pak Dwi Mas. Pernah? Jangan pernah. Pernah? Hah? Kalau seandainya mereka semata-mata jum'iyah, khairiyah, yayasan penyandang dana secara umum, khairiyah, bangun masjid dan segala macam, tidak banyak macam-macam seperti itu. Oh, Bojong, banyak belum selesai. Tanpa ada ketentuan, wala persyaratan, wala kunjungan, wala daurah dengan saya mereka ilahi. Lillahi ta'ala. Menyalurkan dana yang didapatkan dari sana untuk kepentingan khairiyah. Tidak bakal pernah dapat. Loh kenapa? Antum ini membongkar sesuatu yang ada pada mereka. Ya tidak bakal dikasih ya. Barakallah. Sedikit saja antum condong kepada mereka. Ya, anak aku sama antum. Ustaz ini diluk-lukan sama mereka. Ini Ustaz jebolan Saudi, Ustaz jebolan Yaman. Wah, tinggi-tinggi sama dia. Tenang Ustaz, antum bangun juga langsung. Tuh boros kata antum. Wah, bukan mandi. Gimana caranya ya, Pak? Jangan banyak itu. Dengan yang menyebabkan kebanyakan mereka tidak bisa lepas dari jum'iyah ini. Gimana gak manis? Selama ini aku setengah mati banting, banting. Ada yang bikin gorengan, ada yang bikin roti, ada yang bikin jus dan segala macam. Wah, luar biasa. Ini jumlahnya banyak ya, jutaan rupiah, miliaran rupiah. Ya, ke mereka kemana-mana bawa uang 2M, 3M begitu ke tempat yang linknya mereka dikasihkan. Begitu ada informasi, bukan linknya kita itu anti sama kita. Lagi dibawa pulang lagi. Ya, ada kayak gitu ya kalau Ustaz. Percaya apa percaya? Hah? Oh percaya ada. Kalau yang ini tanyakan sama Abdurrahman Lombok. Ada kalau itu peristiwa yang terjadi di tempat tadi. Itu yang dari pusat yang bawa itu dibawa pulang lagi. Bukan link kita. Dulunya link kita, sekarang sudah boleh maju-maju dibawa pulang lagi sama mereka. Kalau jum'iyah khairiyah ya akhi. Nih. Barakallahu fikum. Nah, berarti memang kalian itu iri, gak dikasih dana, kan? La haula wala quwwata illa billah. Kita itu bukan orang tipikal seperti itu. Kalau kami mau juga gampang dan tahu caranya, dapat seperti kalian. Tapi prinsip itu lebih mahal. Siapa bilang tanpa kalian tidak bisa membangun? Ini bocor. Masya Allah ya enggak? Senang enggak? Bisa nih. Dulu kecil segini aja. Sekarang tahu melebar ke sini, tahu melebar ke sini, tahu ada lagi di atas. Ini kemarin belum saya lihat kemarin ini. Ini tahu dapat dari Jum'iyah mana nih? Barakallah itu. Nah, saya bilang nggak bisa. Dan itu yang saya tekankan langsung kepada teman-teman saya yang lama dulu di tempat saya. Kita kan bersebelahan dengan mereka ya. Teman-teman lama saya dulu datang ke rumah saya langsung. Saya bilang sama mereka, antum dekat sama saya, jarak cuma puluhan meter saja. Akan aku buktikan di hadapan antum, insya Allah pondok saya akan berdiri dengan megah dengan tanpa bantuan ikhlas. Ini kena, baik. Antum jadi saksi, insya Allah. Tiri bukan saya di antaranya. Ini beliau yang aku saling di antaranya. Saksi sejarahnya membangun gedung lantai 3 ini. Betul ya? Tanpa Al-Quran. Bisa, alhamdulillah. Kenapa tidak? Sekarang lagi yang baru, betul ya? Gedung walet ini kita punya. Gedung walet yang kosong kita tukar lagi, bongkar jadi rumah. Kita bikin cat putih
Kita juluki dengan Gedung Putih Al-Bayyinah. White House. Itu mereka saksikan langsung mau di depannya. Mereka lihat ngeliatin terus gini. Nah, ini alhamdulillah markas dakwah salafiyah tanpa ihya uturah. Barakallahu fiik. Siapa yang bisa? Di mana-mana banyak markas Ahlussunnah dengan tanpa bantuan uturah. Barakallahu fiik. Bisa. Ada. Jangan kira iring ada dana gitu. Afwan ya akhi, kalau kita mau dapat. Barakallahu lebih canggih daripada kalian. Barakallahu fikum. Kan mantan juga. Lebih canggih daripada kalian. Cuma ya sama-sama prinsip. Barakallahu fikum. Ingat yang kita pandang bukan para masyayikhnya dari orang-orang seperti ini ya panjang. Yang dapat. Benarkah para duat dapat gaji tiap bulan? Iya. Kayaknya mereka? Iya, tiap bulan. Dana gaji tiap bulan, kemudian apa namanya? Bahasanya inventaris. Apa? Iya, ada rumah-rumah inventaris, ada segala macamnya. Pokoknya kalau sama mereka zen. Segar ya kan. Apalagi yang sudah ustadz ya. Apalagi kalau sekelas mubarak gitu. Wah. Dia lulukan nanti kedatangannya satu mubarak di tengah-tengah mereka ini. Allah musta'an. Tapi naudzubillah. Naudzubillah. Nah. Wallahu a'lam. Tengah dua ya 14. Ada yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita bahas yang seperti ini kan supaya antum semuanya paham. Sesungguhnya orang yang paling mengerti tentang mereka ini adalah salafiyin ahlus sunnah. Karena dulu mereka semua adalah teman-teman kita, sebagian adalah ustaz-ustaz kita. Barakallahu yang dulu satu wadah, satu dakwah, tapi di persimpangan jalan terpaksa harus berpisah. Makanya orang yang paling mereka benci itu antum. Yang lainnya nggak benci, karena yang lainnya nggak ngerti siapa mereka. Yang paling itu terbantu. Jangan terkala kita berbicara tentang mereka, itu betul-betul ala ilmin wa basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, tidak omong kosong. Karena sudah pernah semeja dengan mereka, pernah sepiring dengan mereka sebelumnya. Alhamdulillah. Paham sahabat? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.